Halo Snackgrip, sekarang waktunya ngomongin film-film internasional terbaik tahun 2022. What the hell? Good morning, aviator. I'm not your husband. I'm another version of another universe. I'm here because we need your help. Film terbaik tahun 2022 menurut gue adalah The Unbearable Weight of Massive Talent. The Unbearable Weight of Massive Talent, menurut gue ini adalah film yang paling goblok, paling seru, paling jenius sebenarnya yang gue nonton tahun ini. Dari judul yang gak meyakinkan, dari scene pertamanya juga rada aneh, tapi ternyata pas udah gue nonton, action scenes-nya seru banget, komedinya juga dapet. Perayaan karir, hidup, dan juga talentanya Nicolas Cage yang sangat fenomenal. Gue paling suka di saat Hollywood can make fun of itself, dan dia melakukan itu dengan sangat jenius. Halo semuanya, kita dari Habis Nonton Film bersama gue Upi dan di sana ada Ray. Halo. Kita bakal bahas 2 film terbaik dari luar negeri versi kita. Ya, yang pertama ada The Fabelmans dari Steven Spielberg ya. Ibarat sebuah batu bernama childhood trauma, maka The Fabelmans merupakan sebuah batu yang dipoles oleh pengalaman, air mata, dan rasa bersalah selama puluhan tahun. Hasil akhirnya sendiri tidak saja indah, menyilaukan, namun secara spektakuler menggugah dan mematahkan hati penontonnya. Seakan-akan seperti sebuah surat cinta dari Steven Spielberg kepada sinema itu sendiri. Sama gue setuju. Ini kan kisah dia pribadi nih. Kita lihat gimana dia bikin film bareng teman-temannya, dia lihat pakai efek-efek yang seadanya gitu. Terus akhirnya film tersebut berhasil menyentuh audiens dia yang menonton. Ya kebetulan gue juga filmmaker, jadi gue juga relate ya sama film ini gitu. Ya cukup personal lah buat gue jadinya. Halo Snackgrip, kami dari podcast Opini Tengah Malam. Hari ini kita mau rekomendasiin 2 film internasional terbaik versi kita. Yang pertama itu kalau dari gue ada Top Gun Maverick. Top Gun Maverick. Di luar dugaan, film ini menyajikan aksi yang sangat mengagumkan serta drama yang kuat. Lu bisa dapat emosinya, lu bisa dapat actionnya, dan lu nggak bakal nyangka lu nonton film kejar-kejaran pesawat tapi lu bisa nangis karena merinding karena kerennya bro. Yang lain harus ngandelin CGI biar bisa bikin adegan yang mengesankan. Film ini malah menggunakan practical effect yang bisa membuat kita justru lebih dekat merasakan bagaimana rasanya menjadi seorang pilot. Dalam rentang 35 tahun, sequel yang sempurna di semua sisi ini pada akhirnya mampu menabalkan alasan mengapa Top Gun menjadi penanda kultur pop yang tak lekang di telan zaman dan layak dikenang sepanjang masa. Tom Cruise memang luar biasa. Having any fun yet? Halo, gue Tanya dari Watchmen ID. 2 film terbaik tahun ini menurut gue adalah Triangle of Sadness. Gue tuh jarang nonton film sutradara Eropa, dan gue suka cara menyampaikan social commentary dengan metode satir seperti ini, tapi juga kocak banget. Ini film yang bisa ngebedah manusia secara detail dan dalam dengan cara yang gak serius. Padahal serius banget. Film yang kayaknya 10 tahun lagi juga bakal susah kita buat dapet film yang kayak gini. Ini hibu aneh gong lo, ini nono kekel hi aneh gong aneh cubi tentang kayak hoga lang awalai auki pangsai. Lo sekwa ini tentang kayak hiwan suka kwa karena aneh cubi aneh gaucho. Lo sekwa, oke? Film bahasa asing yang paling saya favoritkan di tahun ini sudah pasti Leonor Will Never Die, film dari Filipina. Saya beruntung diberi kesempatan untuk menjadi juri JAV tahun 2022 dalam kategori Geber Awards dan memenangkan Leonor. Meskipun film ini terlihat berbudget rendah, berkomedi secara tidak berlogika, tapi ternyata isu yang disajikan sangatlah kompleks. Mulai dari isu maskulinitas, feminim, relasi keluarga, hingga surat cinta untuk sinema klasik Filipina pada masa itu. Untuk film luar Indonesia terbaik di tahun 2022 versi gua, yang pertama itu adalah RRR. Film India berbahasa asli Telugu yang memberikan kita sebuah pengalaman sinematik luar biasa dengan bombastisme yang tak perlu ditahan-tahan demi sebuah orgasme sinematik dalam pengalaman
menyaksikan film. Ini tuh kayak ngingetin ya, film yang bikin gue cinta sama sinema tuh film yang kayak gini gitu, yang visualnya wah gila-gilaan. Jadi kayak menggabungkan mitologi Ramayana sama Mahabharata, terus disajikan dengan gaya modern yang dibawakan dengan sangat baik oleh dua aktor utamanya. Film ini juga didukung dengan sajian aksi dan tari yang memukau, yang mungkin bagi sebagian orang akan terasa berlebihan. Lebay katanya. Bodoh amat. فکر نمی‌کردم انقدر بی‌طاقتت بشم. Aku suka A Hero. Itu film Iran kalau nggak salah, realistis banget, mendekati kenyataan. Pokoknya tuh mungkin banget terjadi dan simple. Karena buat aku tuh film bagus tuh nggak selalu harus heboh gitu. Yang simple juga bisa jadi bagus. Film berikutnya yang jadi favorit gue adalah Smile, karena udah lama banget gue nggak nemuin film horor yang seseram ini. Film ini menurut aku berbeda dari horor yang udah kita sering tonton, dan itu jadi kelebihan film ini. Karakternya juga menarik, transisi tiap adegannya unik, dan yang paling penting horornya efektif. Bahkan dari scene pertama aja itu udah serem banget, sampai ke ending pun gue sebagai penonton sangat penasaran bagaimana nasib orang-orang yang ada di film ini. Dua film luar terbaik 2022 versiku. Yang pertama ada film The Batman. Sosok pahlawan bertopeng ini ternyata amat sempurna di segala aspeknya, sekaligus menaruh rasa spesial tersendiri di hati gue pribadi. Menurut gue openingnya memorable banget. Voice over Bruce Wayne ngomongin bad signal yang bikin kriminal takut sama lorong gelap. Batman yang kucintai kembali ke kodratnya. Batman yang sudah seharusnya ceritanya dapat perlakuan seperti ini. Keren. Endingnya juga Batman dibikin heroik di pagi hari, jadi kayak Superman ya. Dan yang terakhir itu scoring dan theme songnya. Something in the way. Itu pokoknya nempel banget berhari-hari setelah nonton. She's throwing her career away. Just like her mother did. So I'm the only one who can stop her. She doesn't listen to him. Oh, champagne. Oh, two please. Just leave the bottle. Thank you. Bukan film yang terbaik dari segala macam aspek atau mungkin film Oscar worthy gimana ya, cuma mungkin lebih ke favorit sih gitu. Gue suka banget sama Ticket to Paradise. Gue udah lama banget gak ngeliat romcom kayak gini, apalagi nih pesonanya Julia Roberts sama George Clooney yang luar biasa, dan juga penampilan terbaik dari Maxime Bouttier. Gue suka Turning Red, sebuah film animasi yang cocok gak cuma buat anak-anak, tapi buat kita-kita nih yang udah kelewat quarter life crisis juga dan bisa ditonton bareng keluarga. Karena ngebahas pesan yang sangat penting, gimana kita bisa menerima diri kita sendiri, be ourselves, terus kita sebagai anak juga ngelihat orang tua kita juga, apalagi ngebahas dari POV Asian household. Meski bukan spesifik Indonesia, tapi kita bisa tetap relate. Så går länge nå så blir jag bara förälskad av då är det för sent så. I said goodbye to me. Jag vet inte, jag klarar genomföra någonting. Then I began to cry. Di Indonesia awal tahun 2022, The Worst Person in the World merupakan salah satu film yang hingga detik ini masih menghantui gue secara pribadi. Elegan, compassionate, dan renyah dalam menyandingkan ekspektasi versus realita, matang dalam membungkus keresahan demografi yang diwakili sekaligus surat cinta untuk sinema dan kota Oslo sendiri. So what does her heartbeat sound like? Mighty. Gue mau ngomongin dua film luar favorit gue sepanjang 2022. Yang pertama ada Avatar 2. Kita tahu dari segi visual nggak bakal ada yang ngalahin film ini sih. Gilanya seorang James Cameron ngebangun dunia di luar Pandora itu sedetil itu. Kayak mengingatkan lagi kenapa gue cinta akan yang namanya sinema. Karena dulu pas waktu kecil salah satu film yang bikin gue seneng ke bioskop dan cinta sama sinema itu adalah Independence Day-nya Roland Emmerich. Ini tuh kayak ngingetin ya. Apalagi kalau lu nonton di 3D atau even di IMAX, lu pasti setuju sama gue sih. Bikin pengalaman nonton 3 jam tuh nggak berasa sama sekali di bioskop. Untuk film luar tahun ini yang paling aku suka adalah Enola Holmes dan juga Ganggubai Kathiawadi. Karena secara umum aku suka film-film bertemakan tentang power dari seorang perempuan. Terlebih Ganggubai yang berhasil mengubah rasa sakitnya atau pain menjadi kekuatannya atau power. Dua film non-Indonesia menjadi favoritku di tahun 2022 ini. Yang pertama The Banshee of Inisherin, mengeksplorasi isu pertemanan laki dan mental health
Film ini dibawakan secara lucu, gelap, tapi juga tragis. Premisnya pun unik banget gitu. Gimana kalau suatu hari teman dekatmu tiba-tiba bilang, aku nggak mau lagi temenan sama kamu. Kalau kamu nekat, aku akan memotong jariku. Kedua, aku juga suka banget sama Pinocchio-nya Guillermo del Toro. Ini sebenarnya cerita klasiknya Pinocchio, cuma dia dibikin lebih indah, gelap, tapi juga tetap seru. Endingnya gila, keren banget film itu. Indah luar biasa. Terus untuk film kedua yang gue suka itu adalah Broker. Ini temanya bagus banget. Jadi sesuatu yang mungkin gak banyak sineas kepikiran gitu. Bisa banget hal kayak gini tuh diangkat jadi sebuah tema film dan hasilnya bagus banget. Dua film asing terbaik pilihan saya untuk tahun ini. Yang pertama adalah Decision to Live, arahan dari Park Chan-wook. Decision to Live. Decision to Live itu film yang luar biasa indah ya, baik di luar dalam arti di visual maupun di dalam itu di penceritaannya. Attention to detailsnya juga gila banget, pengambilan gambarnya orgil sumpah dan belok-belok. Arahan dari Park Chan-wook yang seperti biasa selalu mampu untuk mengelola misteri dari cerita yang ingin dia sampaikan, sekaligus chemistry sensual yang berhasil ditampilkan oleh dua pemerannya, Pang Wei dan Park Hae-il. Dua karakter utamanya gue ship banget, tapi akhirnya malah bikin gue hancur berantakan cuy. Oh, in a good way. Blending antara romance sama crime-nya itu genius, pinter banget, smooth banget. Begitu juga metafora hubungan percintaan cewek cowok yang dianalogiin kayak gunung dan lautan itu brilliant. Memasukkan semua cinematic footprints-nya dia dari voyeuristic, sexy thriller, dan juga sampai black comedy yang sangat getir, semuanya ada di situ. Masterclass banget. Oke, film terbaik keluar versi Indra. Yang pertama ada All Quiet on the Western Front ya. Ini akhirnya ada film perang juga ya, yang menggambarkan kekejaman perang di Perang Dunia Pertama, dan di sini juga tergambar banget brutalnya perang dan tidak berharganya nyawa-nyawa manusia. Bisa kalian tonton di Netflix ya. Pilihan gue tahun ini itu pertama Boy From Heaven. Film ini sebenarnya nggak tayang reguler di bioskop, tapi di World Cinema Week kemarin, film ini dengan cerita yang bagus, alur yang enak, dan karakternya solid, itu jadi hal yang paling menonjol, dan yang paling penting isu Islam dan kekuasaan bisa setajam ini dibikin cerita. Gue yakin sudah banyak juga yang nyebutin film-film internasional versi mereka sendiri. Gue mau nyumbang aja satu, filmnya Robert Eggers, judulnya The Northman. Viking yang paling terakurat dan lagi-lagi mendekati realita. Nggak tahu ya kenapa aku suka film-film yang kayak mungkin terjadi gitu. Menurut gue adalah film spiritual yang brutal, asik. Terus adegan berdarahnya tuh mantep banget. Ada hidung kepotong, ada leher kepotong, ada orang jadi kuda. Dia tuh nggak cuman dari segi psychological horornya aja, cuman dari tata produksinya yang estetik, yang ngingetin gue sama film A24 yang lain tuh Midsommar, gimana horor terang, cuman tetap mencekam, tetap bikin deg-degan, dan adegan-adegannya sangat berani, dan lepasnya lagi acting Mia Goth yang gila, itu nggak ada obat sih, sakit luar biasa deh pokoknya. Hai, gue Raisa, dan ini adalah dua film luar Indonesia terbaik versi gue. Yang pertama ada Everything Everywhere All at Once. Udah pasti Everything Everywhere All at Once. 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 Satu kata buat film ini. Film ini tuh imajinatif banget. Meskipun premisnya itu klise, ada di film-film lain, ada di film-film kebanyakan, tapi film ini disajikan secara kreatif lewat multiverse. Dia bisa membawa konsep multiverse itu dengan ringan. Jadi konsep multiverse-nya mereka benturin dengan filosofis nihilisme. Simply ini sebuah film yang bikin gue mikir, anjing, bisa-bisanya kepikiran bikin beginian. Persetan lah buat multiverse konsep MCU. Berkali-kali lipat lebih baik daripada Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Roller coaster ride dari awal sampai akhir, dan diisi sama performance mantep dari aktor-aktor seperti Ke Huy Quan dan juga Michelle Yeoh. Terus lu kalau tenang kan, lu sih cai Michelle Yeoh lo. Tem chỗ này chế hiện hốc quá. Crouching Tiger, Hidden Dragon, terus itu make Crazy Rich Asian. Macam antua ini chỗ kalau itu hihoi chamcho kayak Everything Everywhere All at Once terus lu kalau umak kan, lu kain hi kan, lu how lo kayak mak kak kia ane
biasa tenang nih Kangko kong isimik ya itu nah Penampilan Michelle Yeoh merupakan salah satu penampilan terbaik di film untuk tahun ini. Termasuk film yang paket komplit. Emosionalnya dapet, komedinya apalagi, sarkasmnya. It's an experience sih, bukan sekadar nonton film doang. Gue nggak pernah nonton film yang kayak gini sebelumnya. Jadi pengalaman yang sangat-sangat spesial dan gue seneng banget waktu gue nontonnya di layar lebar dan gak baca apapun, gak nonton trailer atau apapun. Gue yakin juga James Cameron sebagai dewa sinema bakal tersenyum melihat film ini dengan keterbatasan budget, waktu, pemain, tapi bisa bikin sebagus ini. Dan film ini tuh bisa bikin kita merenung tentang esensi dari kehidupan. Dan yang pastinya ini film 2 bikin gue refleksi diri. Itu yang paling penting buat gue. Film 2022. Don't let anything distract you from it. Ya, itu dia tadi film-film internasional terbaik tahun ini versi teman-teman sinefil. Silahkan tulis juga di kolom komen apa aja film asing, internasional, luar Indonesia terbaik versi kalian. Oke, kalau kayak gitu sampai jumpa. Bye-bye.